Kini, Adi dan Anita sudah resmi bercerai. Bahkan hakim memberikan hak asuh anak kepada Anita. Dan Adi wajib memberi nafkah setiap bulan untuk anak-anaknya. Meskipun Anita tak pernah memintanya. Saat Adi pulang dari pengadilan, Adi pergi ke sebuah tempat hiburan. Di sana Adi mabuk dan sampai berkelahi dengan pengunjung lain. Beruntung, Adi bisa dipisahkan oleh pengunjung yang lainnya. Dan Adi dijemput oleh Padil. Adi dibawa ke rumah Padil karena takut ibunya marah dan menyalahkan Padil. Setelah pagi tiba, Adi bangun dan menelpon sekretarisnya. "Halo Pit, sepertinya hari ini saya tidak ke kantor. Saya sedang tidak enak badan," ucap Adi. Padil yang sudah berangkat ke kantor sengaja tak membangunkan Adi, karena Padil tahu Adi masih kesakitan dan banyak pikiran di kepalanya. Adi hanya duduk setelah bangun tidur. Dia masih membayangkan hari-hari tanpa keluarga. Di lain tempat, hakim yang ingin bertemu dengan Adi menanyakan keberadaan Adi kepada Fitri, sekretaris Adi. "Pit, Pak Adi kemana?" tanya hakim. "Tadi Pak Adi ditelepon. Dia bilang tidak bisa datang ke kantor karena Pak Adi sedang tidak enak badan, Pak," jawab Fitri. Hakim pun mencoba menelpon Adi. "Halo Di, kata sekretaris lo lagi enak badan. Kenapa?" tanya hakim. "Iya, ini gue semalam ada yang keroyok," jawab Adi. "Kok bisa ada yang keroyok lo?" tanya hakim. "Nanti saja gue cerita," jawab Adi. "Ya sudah, semoga lo cepat sembuh," ucap hakim sambil menutup teleponnya. Adi pun langsung ke rumahnya. Setelah tiba di rumah, ibu kaget melihat wajah Adi yang lebam. "Wajah kamu kenapa?" tanya ibu. "Aku semalam dikeroyok." "Kok bisa? Kenapa?" "Dompet aku ada yang ambil, terus aku kejar. Aku berkelahi sama dia. Taunya dia sama teman-temannya keroyok aku. Untung ada warga yang tolongin," ucap Adi berbohong. Jika tahu Adi mabuk, ibu akan marah besar. Lalu bagaimana kemarin keputusan pengadilan?" "Anita dan aku bercerai, Bu. Yang aku kecewa, Anita tak mau memberikan aku kesempatan buat ketemu sama anak-anak," ucap Adi melebih-lebihkan. "Wajar sih Anita bersikap seperti itu. Ibu juga kalau jadi dia pasti begitu," ucap ibu. Adi berpikir bahwa ibu akan mendukungnya, namun ternyata ibu bersikap sama seperti Anita. "Kok ibu gitu sih?" tanya Adi. "Suruh siapa selingkuh?" ucap ibu sambil meninggalkan Adi ke dalam dapur. Kini Adi tak ada dukungan. Adi pun masih bersikukuh ingin mengasuh anak-anak. Padahal hak asuh sudah diberikan kepada Anita. Setelah beberapa hari, Adi kembali beraktivitas. Adi pun pergi ke kantor dan Adi bertemu dengan hakim. "Di, bagaimana keadaan kamu?" "Sudah lebih baik, Pak." "Oh ya, nanti kamu ke ruangan saya," ucap hakim. "Baik, Pak," jawab Adi. Setelah beberapa saat, Adi masuk ke ruangan hakim. Hakim bertanya pada Adi, "Di, ini gue mau tanya soal pribadi, boleh gak?" "Ada apa, Kim?" "Gimana soal rumah tangga lo? Gue udah bercerai, dan yang bikin gue kesal, Anita gak mau kasih izin gue ketemu sama anak-anak." "Sabar aja, Di. Mungkin sekarang Anita masih emosi. Anita kan orang baik, nanti lama-lama juga dia luluh," ucap hakim. "Ya juga sih," jawab Adi. "Mending lo fokus sama hidup lo ke depan. Ya mungkin lo bisa bahagia sama Silpi," ucap hakim. Adi pun mendengarkan ucapan hakim dan akan melanjutkan hidupnya bersama Silpi. Lagi pula, Adi berpikir sekarang Silpi sedang mengandung anaknya. Di lain tempat, Anita sedang berbicara dengan ayahnya. "Tak, ayah mau bicara sama kamu," ucap ayah. "Ada apa ya?" jawab Anita. "Ngomong-ngomong, kamu gak bosan di rumah terus? Apa kamu gak mau cari kegiatan?" "Maksud ayah keberatan kalau aku di sini dan gak melakukan apa-apa," ucap Anita merasa tersinggung. Bukan itu maksud ayah. Tapi ayah merasa ayah butuh bantuan kamu di perusahaan. Lagi pula kalau ayah pensiun, siapa yang mau teruskan perusahaan ayah? Kakak kamu kan sudah punya sendiri, dan lebih besar juga perusahaannya. Ya, jadi harapan ayah cuma sama kamu," ucap ayah.
Sebenarnya aku bukan gak mau bekerja di perusahaan ayah, tapi aku merasa aku belum siap memimpin perusahaan sebesar perusahaan ayah. Tapi kalau boleh, aku mau buka usaha sendiri dulu, hehehe, ucap Anita sambil tersenyum. Emang kamu mau usaha apa? Aku mau buka kafe sama coffee shop, jawab Anita. Lah kan, kafe ayah ada banyak. Kamu tinggal pilih saja. Bila perlu, kamu pegang semuanya. Tapi kan, aku juga mau belajar dulu ya. Kalau langsung pegang punya ayah, aku gak belajar dong, ucap Anita. Ya sudah, kalau itu mau kamu, ayah pasti dukung. Tapi jika nanti ayah pensiun, mau tidak mau, kamu harus pimpin perusahaan ayah. Iya ya, tapi aku minta modal ya, hehehe, ucap Anita sambil tersenyum malu. Iya, kamu buat aja rincian anggarannya, nanti ayah kasih uangnya. Ayah juga mau kenalkan kamu sama Mike, biar kamu bisa belajar darinya. Mike itu siapa ya? Dia itu orang kepercayaan ayah. Dia yang pegang semua kafe dan resto ayah, ucap ayah. Anita pun bergegas memperhitungkan modal yang akan Anita gunakan untuk membuat kafe dan coffee shop. Di lain tempat, ada yang sudah lama tidak bertemu dengan Silpi akhirnya menemui Silpi. Mas, kamu kemana saja? Baru kesini lagi, tanya Silpi. Kemarin aku sibuk di kantor dan mengurus perceraian. Lalu gimana? Tanya Silpi. Aku dan Anita sudah resmi bercerai, jawab Adi. Di dalam hati Silpi, dia begitu bahagia mendengarnya. Apa yang diinginkan dari dulu kini sudah jadi kenyataan. Tinggal bagaimana Silpi mendapatkan harta Adi. Silpi pun mulai merencanakan kejahatannya bersama ayahnya. Oh ya, lalu gimana sama anak-anak? Tanya Silpi. Anita tak mengizinkan aku untuk bertemu sama anak-anak, jawab Adi. Kok Anita jahat sekali? Sampai gak kasih kamu izin buat ketemu anak sendiri, ucap Silpi mempengaruhi Adi. Padahal Silpi senang anak-anak tak ada bersama Adi. Kalau gitu, kamu gak usah kasih uang buat anak-anak, ucap Silpi. Tapi mereka anak-anak aku. Lagi pula bagaimana dengan kehidupan anak-anak? Kamu gak usah khawatir. Anita kan orang kaya. Ini tuh cuma ancaman supaya Anita kasih kamu izin buat ketemu, ucap Silpi terus mempengaruhi. Ya juga ya, ucap Adi dengan bodohnya mengikuti saran dari Silpi. Padahal itu adalah rencana awal agar Adi bisa lebih jauh dari anak-anaknya, sehingga harta Adi bisa dia kuasai. Oh ya, lalu bagaimana dengan rumah tangga kita? Aku gak mau terus-terusan jadi istri siri, ucap Silpi. Kalau masalah itu, aku sudah putuskan kita akan menikah secara resmi. Dan aku juga akan buat pesta pernikahan, ucap Adi. Wah, makasih sayang. Aku senang mendengarnya, ucap Silpi. Iya sayang, aku mau menatap masa depan bersama kamu dan calon anak kita, ucap Adi. Hahaha, padahal aku gak hamil. Ini kan hanya bohongan agar kamu tidak ceraikan aku, ucap Silpi dalam hati. Di lain hari dan di lain tempat, Anita memberikan rincian biaya untuk membuat kafe, dan ayah meminta bantuan kepada orang kepercayaannya untuk membantu Anita. Ya, ini rincian proposalnya, ucap Anita. Proposal? Kamu kayak orang mau bikin acara saja kasih proposal, ucap ayah bercanda. Oke, ini nanti ayah kirim uangnya. Ayah juga sudah berbicara sama Mike agar dia bisa membantu kamu. Kamu gak usah sungkan, dia orangnya baik, ucap ayah. Iya ya, jawab Anita. Ayah pun memberikan nomor kontak Mike agar Anita bisa berkomunikasi sekaligus belajar berbisnis. Anita pun mencoba menelpon Mike. Halo, dengan Bapak Mike Mahendra? Iya, ini dengan siapa? Tanya Mike. Saya Anita, anak Bapak Bram. Oh, iya Bu Anita. Maaf, saya tidak tahu, ucap Mike. Saya sudah bicara soal saya yang mau belajar berbisnis. Sudah Bu, Pak Bram sudah bilang, ucap Mike. Kalau begitu, kapan Bapak bisa membantu saya? Tanya Anita. Kapan saja saya siap. Hari ini juga bisa. Kebetulan saya juga sedang tidak sibuk.
Kalau begitu, hari ini kita biar bicara, ucap Anita. Siap, Bu. Kita mau bertemu di mana? Tanya Mike. Kalau di kafe milik ayah, saya gimana? Bisa. Sekalian, saya mau lihat tempatnya. Tapi Bapak share lokasinya, soalnya saya belum pernah datang ke kafe ayah saya. Baik, Bu. Nanti saya share, ucap Mike. Anita dan Mike pun berjanjian untuk bertemu. Anita bergegas menuju kafe milik ayahnya. Dan pada saat Anita sudah sampai di tempat tujuan, Anita disambut karyawan kafe dan Anita berkata bahwa dia ingin bertemu dengan Mike Mahendra. Karyawan kafe pun masuk ke ruangan manajer. Tak lama kemudian, seorang pria blasteran berkulit putih, badannya tinggi, dan tubuh yang ideal, datang menghampiri Anita. Ibu Anita, ucap pria itu. Anita hanya diam melihat pria itu. Anda Mike Mahendra? Tanya Anita. Iya, Bu, jawab Mike. Saya kira yang namanya Mike Mahendra itu maksud ibu sudah tua, ucap Mike memotong ucapan Anita sambil tersenyum. Anita merasa malu sendiri, dan mereka pun berbincang-bincang mengenai usaha yang akan Anita rintis. Mike memberikan masukan dan siap membantu Anita. Kapanpun Anita membutuhkan bantuannya, Mike siap membantu. Namun, di tengah perbincangan, tiba-tiba pengasuh anak Anita menelpon. Halo, Bu, ucap pengasuh. Ada apa, Mbak? Tanya Anita. Tadi Pak Adi kesini dan mengajak Den Patir keluar. Saya sudah bilang untuk izin dulu ke ibu, tapi Pak Adi buru-buru membawa Den Patir, ucap. Emang ibu gak ada? Ibu Nyonya sedang keluar, jawab pengasuh. Seketika, Anita panik dan segera pergi mencari Adi. Namun, karena Anita tak membawa kendaraan, Mike pun menawarkan diri untuk mengantarkan Anita mencari anaknya. Mereka pun bergegas pergi. Anita mulai menelpon Adi, namun tak ada jawaban. Anita dan Mike pergi ke rumah Adi. Di sana tak ada. Bahkan ibu Adi pun tak tahu kalau Adi membawa anak pertama mereka. Anita mulai emosi dan panik. Namun Mike mencoba menenangkannya. Hingga Anita berpikir, mungkin Adi pergi ke rumah Silvi. Namun, saat Mike dan Anita akan pergi ke rumah Silvi, Adi dan Patir datang. Anita dan Adi pun bersih tegang, tapi Mike mencoba menenangkan Anita kembali. Adi yang melihat Mike berpikir bahwa Mike adalah teman dekat Anita. Oh, jadi setelah kamu cerai dengan aku, kamu langsung cari cowok baru, ucap Adi. Kamu jangan asal bicara. Aku tidak seperti kamu, ucap Anita sembari menunjuk wajah Adi, dan Anita segera pergi membawa Patir. Namun, Adi menarik tangan Patir hingga Patir merasa kesakitan. Mike yang melihat Patir menjerit sakit langsung melepaskan genggaman Adi. Kamu jangan ikut campur. Ini urusan saya sama Anita, ucap Adi. Maaf mas, bukannya saya mau ikut campur. Tapi, apa Anda tidak kasihan melihat anak Anda kesakitan, ucap Mike. Adi dan Mike pun bersih tegang. Ibu yang berada di dalam rumah bergegas keluar karena mendengar keributan. Ibu melerai pertikaian Adi dan Mike dan menyuruh Anita untuk segera membawa Patir karena ibu tak mau ada keributan.
Ibu kenapa biarkan Patir pergi sama Anita? Tanya Adi. Ibu kan sudah bilang, jangan dulu bawa anak-anak, apalagi tanpa izin Anita. Nanti juga kalau Anita sudah tidak marah, dia pasti memberikan izin untuk kamu, ucap ibu menenangkan Adi. Di perjalanan, Mike bertanya tentang masalah pribadi Anita dan kenapa Anita sampai tak memperbolehkan anaknya pergi bersama apa-apanya sendiri. Namun, Anita tak bisa menceritakannya karena di mobil ada Fatir, anak pertama Anita. Ia tak mau membuat Fatir bertanya-tanya karena Fatir belum paham masalahnya. Mike pun mengantarkan Anita dan Fatir ke rumah orang tua Anita. Terima kasih Pak, sudah mengantarkan saya. Soal tadi, saya minta maaf. Kita tidak jadi membicarakan soal KP. Malah, saya merepotkan Bapak, ucap Anita. Tidak apa-apa, Bu. Lagi pula, kita bisa atur kembali pertemuannya, jawab Mike. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Bapak mau mampir dulu, ucap Anita. Tidak Bu, terima kasih. Saya mau langsung ke kafe lagi, jawab Mike. Mike pun pergi meninggalkan Anita. Beruntung sekali Anita bisa bertemu dengan Mike. Sudah tampan, pintar, dan juga baik hati. Tidak salah jika ayah Anita memberikan kepercayaan begitu besar kepada Mike untuk mengelola semua resto dan kafenya. Beberapa saat kemudian, ayah Anita datang dari kantor dan bertanya bagaimana pertemuan Anita dan Mike. Tapi Anita mengatakan bahwa mereka belum berbicara karena tadi Patir dibawa oleh Adi. Ayah marah mendengarnya dan akan memberi pelajaran pada Adi. Tetapi Anita melarangnya. Anita tak ingin memperpanjang masalah. Meskipun Anita marah, namun Anita masih tetap Anita yang baik hati. Dia tak pernah menyimpan dendam. Anita berpikir, seburuk-buruknya Adi, tapi Adi adalah papa dari anak-anaknya. Karena suatu hari nanti, anak-anaknya membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari papahnya. Hal inilah yang membuat ayah salut sekaligus bangga terhadap Anita. Anita pun masuk ke kamar dan merenung sejenak. Apa aku terlalu egois, tidak memberikan izin Mas Adi untuk bertemu anak-anak? Padahal, anak-anak masih butuh kasih sayang dari papahnya, ucap Anita dalam hati.